Kalau kita sudah bisa memandang dengan pandang hakikat mata hati, itu yang disebut namanya pandangan ma'rifat. Fanakanlah perbuatan sir itu pada zat, maka nyatalah zat itu semata-mata yang berbuat. Inilah yang disebut pandangan ma'rifat. Ini yang disebut namanya pandangan yang tembus. Ini yang disebut namanya pandangan yang kasab. Inilah yang dikatakan pandangan arif billah. Jadi pandangan yang arif billah, orang yang tidak lagi berjarak antara dirinya dengan Allah. Ya. Dialah yang bisa memandang kewujudan Allah yang nyata, yang berkehendak, yang berbuat semata-mata. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Selain dirinya tidak pernah ada. Selain dirinya tidak pernah wujud, selain dirinya tidak pernah nyata. Yang nyata, yang wujud, yang ada itu hanya diri Allah semata-mata. Ini pandangan orang yang arif billah, pandangan orang yang kasab, pandangan yang bernilai pahala, pandangan yang bernilai kebaikan dan faedah itu. Nah, proses fananya tubuh, hati, ruh, sir sampai kepada zat, ini disebut namanya tarki. Ya, tarki itu memandangnya dari bawah ke atas. Ya, memandang dari bawah ke atas. Itu tarki namanya. Nah, sekarang kita lakukan namanya proses tanazul. Dari atas ke bawah. Kan zat cuma yang berdiri Bapak Ibu. Ini Allah katakan itu dalilnya la ilaha illallah tuh. La ilaha illallah. Nah. Secara makna marifatnya apa artinya nih? Tidak ada. Secara makrifat? Ya, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud, yang ada dan yang nyata itu hanya Allah semata-mata. Di sini nampaknya qiyamu bi nafsihi itu berdiri dengan sendirinya. Ya, dirinya cuma yang ada Bapak Ibu. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud, pada diri, di luar diri, pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu juga nyatanya akan wujud dirinya. Sekarang nyatanya kudrat. Nah, lihat. Nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Nah, nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan sir pada ruh, maka nampaklah nyatanya ruh itu yang berbuat. Nyatanya perbuatan ruh pada hati, maka kelihatanlah hati itu yang berbuat. Nyatalah perbuatan hati kepada tubuh, maka nyatalah perbuatan tubuh itu yang berbuat. Nah, lalu kita tahkikkan dia. Nah, kita tahkikkan itu, ya, kita esakan pandangan kita. Nah, ya, yang zohir dibatinkan, yang batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Ya, betul-betul la maujud ilallah. Betul-betul tidak ada yang wujud yang nyata hanya Allah. Betul-betul kita ini berada dalam la ilaha illallah. Bagaimana cara mentahkikannya? Dipandang dari atas ke bawah, dipandang dari bawah ke atas. Apa yang diperbuat oleh tubuh? Nah, apa yang diperbuat oleh tubuh? Berdiri, duduk, berbaring, memandang, mendengar, bergerak dan diam. Dalam pandang tahqiq, itu nyatanya perbuatan zat semata-mata. Ini yang kita jazamkan selalu, ya, yang kita i'tiqadkan, ya.
Kalau kita sudah selalu mengetikotkan dan menjazamkan nyatanya perbuatan zat yang berbuat, itulah pandangan yang kasab namanya Bapak Ibu. Nah, kalau udah kasab pandangan kita, maka Bapak Ibu sudah mudah untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam itu. Ya. Kenapa tidak mudah, tidak senangnya kita? Karena memang udah hapus diri kita. Jadi kuncinya hapuskan dulu diri kita ini. Nah, kalaulah kita hapuskan diri kita, yang mananya yang mesti kita hapuskan? Nah, lihat jalan yang apanya yang kita hapuskan pada diri kita. Yang kita hapuskan pada diri kita ini Bapak Ibu, hapuskanlah ya wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, hapuskanlah sifatnya kita itu ke dalam sifatnya Allah. Nah, bagaimana cara menghapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sifat kita ke dalam sifatnya Allah? Nah, tidak ada yang wujud pada diriku, baik berdiri, duduk, berbaring, melainkan yang wujud pada diriku, berdiri, duduk, dan berbaring semata-mata hanyalah Allah. Itu maknanya